Oke, kita lanjutkan pengujian kita dengan pengujian isolasi. Nah, isolasi penghantar ini akan mempengaruhi kebocoran arus pada instalasi. Kegagalan atau rusaknya isolasi itu bisa mengakibatkan timbulnya gangguan hubung singkat, atau ada suatu bagian yang seharusnya tidak bertegangan akan menjadi bertegangan sehingga bisa mengakibatkan timbulnya tegangan sentuh. Selain itu, isolasi yang buruk juga bisa menimbulkan percikan api yang tentunya bisa mengakibatkan kebakaran yang lebih besar. Nah, isolasi ini sebaiknya diukur secara berkala, mungkin 5 tahun atau 10 tahun, karena isolasi penghantar ini akan semakin buruk karena pengaruh umur maupun karena pengaruh lingkungan. Nah, pengukuran isolasi sendiri itu dilakukan baik penghantar pasa dengan pasa, pasa dengan netral, pasa dengan penghantar pengaman, maupun penghantar dengan bagian-bagian lain pada instalasi. Nah, dalam pengujiannya sendiri, standar tegangan yang digunakan itu adalah 500 volt. Jadi ini untuk instalasi tegangan rendah. Artinya ketika kita melakukan pengujian isolasi, alat ukur kita itu akan memberikan tegangan sebesar 500 volt pada instalasi. Nah, isolasi instalasi itu masih bisa dikatakan baik atau memenuhi persyaratan jika hasil pengukurannya lebih besar dari 0,5 mega ohm. Tetapi tentunya hasil ini masih harus kita sesuaikan dengan panjang kabel yang akan kita ukur isolasinya. Oke, jadi intinya isolasi di sini sebenarnya berkaitan dengan kebocoran arus. Nah, semakin baik tingkat isolasinya, maka kebocoran arusnya juga akan semakin kecil. Jika suatu instalasi memiliki isolasi yang buruk, maka arus bocornya akan semakin meningkat, dan kebocoran arus tersebut tentunya akan tetap tercatat pada kWh meter, sedangkan listriknya sendiri tidak kita gunakan. Dan jika suatu bagian instalasi isolasinya sudah tidak memenuhi syarat, tentunya bagian tersebut penghantar atau kabelnya harus kita ganti. Nah, dalam pengukuran isolasi sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah beban. Nah, di gambar ini ditunjukkan diagram satu garis dari instalasi satu buah beban. Kemudian di sini ada saklar dan ada kontak-kontak. Ini sudah pernah kita bahas dulu di pertemuan awal mengenai pensaklaran. Nah, ini merupakan diagram pengawatannya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, kalau misalnya alat ukur isolasinya kita hubungkan dengan terminal ini dengan yang ini, itu dengan tujuan untuk mengukur isolasi penghantar ini dengan penghantar ini, jadi penghantar yang ke lampu dengan penghantar netralnya. Nah, tentunya di sini akan memberikan hasil pengukuran yang salah karena di sini bebannya masih terhubung. Kalau kita perhatikan prob alat ukurnya ini juga akan melingkupi pengukuran bebannya. Sementara beban-beban listrik itu memiliki nilai resistansi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan resistansi dari isolasi. Jadi jika bebannya ini tidak kita lepaskan, tentunya resistansi beban di sini akan mempengaruhi hasil pengukuran kita. Jadi untuk mendapatkan pengukuran yang benar, tentunya bebannya di sini harus kita lepaskan, sehingga pengukuran isolasi antar penghantar netral dengan penghantar yang menuju ke lampu ini itu hanya dipengaruhi oleh isolasi kedua penghantar ini, tidak lagi dipengaruhi oleh beban. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan jika kita akan mengukur isolasi antara penghantar netral dengan penghantar pengaman. Nah, penghantar netral dengan penghantar pengaman ini pada panel utama ini terhubung.
terutama jika sistem pentanahannya menggunakan sistem TN. Jadi pada sistem TN atau khususnya TNCS, penghantar netral dan penghantar pengaman itu pada panel utama akan terhubung. Nah, karena penghantar netral dan penghantar pengaman ini terhubung pada panel utama, tentunya koneksinya ini harus kita lepaskan dulu sebelum kita melakukan pengukuran isolasi antara penghantar netral dan penghantar pengamannya. Seandainya koneksinya ini tidak kita lepaskan, tentunya pengukuran kita itu hasilnya tidak akurat atau bisa dikatakan salah, karena kalau ini terhubung sama saja sebenarnya antara kawat netral dengan kawat pengaman ini itu terhubung singkat. Sementara yang akan kita ukur di sini adalah isolasi dari penghantar netral dan penghantar pengamannya ini. Jadi untuk pengukuran isolasi antara penghantar netral dan kawat pengaman itu harus diperhatikan koneksi antar penghantar netral dan pengamannya ini harus kita lepaskan sehingga kita memperoleh hasil pengukuran yang akurat. Kemudian untuk instalasi yang dilengkapi dengan alat proteksi RCD atau ELCB, ingat ELCB ini fungsinya untuk mendeteksi kebocoran arus ya. Ini sudah pernah kita bahas dulu di mata kuliah. Nah, jadi untuk instalasi yang dilengkapi dengan RCD atau LCB, pengukuran isolasi antara kawat netral dengan groundnya itu sebenarnya kita tidak perlu melepaskan koneksi netral dengan groundnya pada panel ini. Karena kalau LCB-nya atau RCD-nya ini kita turunkan atau kita buat posisinya menjadi off, itu kawat netralnya juga itu akan ikut terputus hubungannya. Beda halnya pada MCB. Jadi kalau MCB, kalau kita turunkan MCB-nya itu yang terputus hanya kawat pasanya saja. Tapi pada RCD atau LCB, kalau kita posisikan dalam kondisi off, baik pasa maupun netralnya itu sudah sama-sama terputus. Nah, dari sini terlihat bahwa kita bisa langsung melakukan pengukuran isolasi antara netral dengan groundnya ya. Ya, dengan catatan bebannya ini tentunya harus kita lepaskan dulu. Karena kalau kita tidak lepaskan tentunya resistansi beban ini juga akan mempengaruhi pengukuran kita. Oke, jadi kalau instalasinya dilengkapi dengan RCD, kita tidak perlu lagi melepaskan koneksinya di sini karena kalau RCD-nya kita off-kan, kawat netralnya di sini ini sebenarnya sudah terputus. Kemudian yang terakhir, untuk suatu bagian instalasi yang dilengkapi dengan trafo isolasi. Oke, jadi trafo isolasi ini fungsinya untuk menghilangkan hubungan listrik secara langsung antara bagian ini dengan bagian bebannya. Jadi antara bagian sumber dengan beban ini tergandeng secara magnetik, tidak terhubung atau tidak tergandeng secara listrik. Nah, dengan penggunaan trafo isolasi ini tentunya peralatan-peralatan di sini resiko untuk timbulnya tegangan sentuh itu akan semakin kecil. Trafo isolasi ini umumnya digunakan ketika instalasinya itu berhubungan dengan peralatan-peralatan yang sering kita sentuh, misalnya pada rumah sakit ya. Jadi peralatan-peralatan rumah sakit itu umumnya dilengkapi dengan trafo isolasi. Tadi tujuannya untuk menghilangkan hubungan listrik secara langsung antara bagian beban dengan bagian sumber, sehingga resiko terhadap bahaya tegangan kejut pada bebannya ini akan semakin kecil. Oke, jadi kalau instalasinya dilengkapi dengan trafo isolasi, kalau kita lihat di gambarnya ini, antara netral dengan groundnya ini sebenarnya ini tidak ada hubungan listrik secara langsung ya. Jadi antara pengantar netral dengan groundnya tidak tergandeng secara atau tidak terhubung secara langsung. Artinya untuk melakukan pengukuran isolasi antara netral dengan ground ini, kita juga tidak perlu sebenarnya melepaskan
koneksi antara netral dengan ground di panel ini. Kita bisa langsung melakukan pengukurannya di sini. Ya, dengan catatan tentunya bebannya ini harus kita lepaskan. Kemudian ingat tadi MCB-nya ini juga harus kita putuskan hubungannya, karena kalau misalnya MCB-nya ini tidak kita putuskan hubungannya, kemudian kita lakukan pengukuran isolasi antara fasa dengan netral, anggaplah misalnya bebannya sudah kita lepaskan, tetapi MCB-nya di sini tidak kita putuskan hubungannya, kemudian kita mengukur isolasi antara fasa dengan netral. Nah, tentunya pengukuran itu juga akan melibatkan resistansi dari belitan-belitan trapu isolasinya ini. Sementara yang akan kita ukur sebenarnya hanya resistansi atau isolasi kawat fasa dan kawat netral. Nah, itu akan menyebabkan hasil pengukuran kita salah karena metodenya salah. Jadi untuk menghilangkan pengaruh dari resistansi belitan trapunya ini MCB-nya ini juga harus kita putuskan atau harus kita posisikan dalam posisi off. Oke, jadi intinya sebelum kita melakukan pengukuran atau pengujian, kita harus betul-betul memperhatikan kondisi instalasi kita agar diperoleh metode pengukuran yang benar sehingga hasilnya juga bisa dianggap akurat. Oke, bagaimana cara pengukurannya? Tahap awal kita setting dulu alat ukur kita. Oke, jadi ini selektornya sudah pada posisi yang benar untuk mengukur isolasi. Kemudian untuk instalasi tegangan rendah, di sini harus kita setting tegangannya sebesar 500 volt. Nah, nanti hasil pengukurannya akan ditunjukkan pada bagian ini. Nah, jumlah probe sendiri yang digunakan itu hanya 2 probe. Nah, koneksi untuk probe-nya sendiri sama seperti pada pengukuran kontinuitas yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah pada pengukuran isolasi ini sumber untuk instalasinya juga tidak boleh terhubung. Jadi ini sumbernya sudah kita lepaskan. Nah, pada pengujian kita kali ini yang akan kita ukur isolasinya itu adalah pada bagian outlet 3, yaitu fasa dan netral dari outlet 3, kemudian fasa dan ground outlet 3, kemudian netral dan ground dari outlet 3, kemudian yang terakhir nanti selain outlet 3 kita juga akan mengukur isolasi dari penghantar fasa dan ground dari mesin cuci. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran isolasi pada kasus yang diminta tadi, di sini kita akan melihat dulu pengukuran isolasi di mana cara pengukurannya itu ada kesalahan. Di sini kita akan mengukur isolasi pada outlet 2 ini, yaitu antar penghantar fasa dan penghantar netralnya. Tetapi beban di sini maupun beban mesin cuci ini tidak kita lepaskan. Oke, kita tekan tombol tesnya. Nah, kalau Anda perhatikan tadi, beban ini atau lampu ini dan mesin cuci ini itu akan menyala. Artinya arus yang diberikan oleh alat ukur itu akan mengalir ke beban lampu ini dan ke mesin cuci. Karena beban ini tadi tidak lepaskan. Nah, hasil pengukurannya juga itu tidak bisa kita gunakan karena sebenarnya pengukuran kita ini metodenya salah. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 0,11 mega ohm. Dan ingat, karena metodenya salah berarti hasil ini tidak bisa kita gunakan.
Jadi seharusnya sebelum kita melakukan pengukuran isolasi, kita harus perhatikan kondisi bebannya. Sebaiknya semua beban kita lepaskan. Nah, karena pada peralatan kita ini bebannya tidak bisa dilepaskan, cara untuk memutuskan koneksi beban itu dengan menurunkan semua alat proteksi, misalnya MCB semuanya kita turunkan atau dalam kondisi off. Demikian juga fuse, sebaiknya semuanya kita cabut. Oke, di sini ada fuse ya, coba ini kita cabut fuse-nya. Kemudian yang di bawah juga ini sebaiknya semuanya kita turunkan. Ini juga. Oke, kita lakukan pengukuran ulang. Nah, inilah hasil yang benar. Jadi isolasi antara fasa dengan netral pada outlet 2 itu adalah 33,23 ohm. Nah, ini silakan Anda periksa apakah ini sesuai standar atau tidak. Oke, jadi sebaiknya sebelum melakukan pengukuran, semua alat proteksi kita turunkan, atau kalau ada sekring kita buka sekringnya, dan semua beban sebaiknya juga kita lepaskan. Cuma karena pada alat kita ini bebannya tidak bisa kita lepaskan, caranya yaitu dengan menurunkan semua alat proteksi. Kemudian kasus kesalahan yang lain, misalnya kita akan mengukur isolasi antara penghantar netral dengan ground. Nah, sesuai dengan yang sudah kita singgung tadi, dalam pengukuran isolasi antara penghantar netral dengan ground, itu hubungan groundnya itu harus kita lepaskan pada terminal utama. Jadi kalau Anda ingat kembali materi kita sebelumnya, jadi yang masuk di sini adalah kawat pen, kemudian kawat pennya di sini dipisahkan menjadi kawat ground dan kawat netral. Jadi untuk melepaskan koneksi kawat ground dengan kawat netralnya itu dilakukan di bagian panel ini. Nah, cuma karena di sini alat proteksinya di sini untuk bagian ini tuh dilengkapi dengan RCD. Ingat, sesuai dengan yang kita singgung tadi, bahwa kalau RCD-nya ini kita turunkan, berarti koneksi antara netral dengan groundnya itu sebenarnya sudah terlepas. Jadi kalau ada RCD, kita tidak perlu lagi melepaskan koneksi netral dengan ground di panel utama ini. Cukup dengan hanya menurunkan RCD-nya. Oke, coba kalau RCD-nya ini kita posisi naik dulu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau posisi naik berarti koneksi antara groundnya, antara ground dari outlet 2 ini ya. Ini ada groundnya. Itu terkoneksi ke sini groundnya, baru groundnya ini ditarik ke MPE, baru MPE ini ditarik kawat ground ke panel utama. Nah, jadi koneksi ground dan netralnya itu terhubung di panel utama ini. Jadi karena RCD-nya ini tidak kita turunkan, berarti sekarang kondisinya antara netral dengan ground itu masih tersambung atau terkoneksi di panel ini. Kita ukur coba antara netral dengan groundnya. Nah, ini juga hasilnya salah ya, karena metode pengukuran kita juga tidak benar. Jadi karena di sini tadi koneksi antara netral dengan groundnya ini masih nyambung atau masih ada koneksinya. Seharusnya koneksinya kita putuskan dulu. Nah, untuk memutuskan koneksinya, karena di sini ada RCD, kita tidak perlu lagi membuka atau memutuskan koneksinya pada panel utama ini atau pada panel ini, cukup dengan cara menurunkan RCD di sini. Oke, kita ulangi pengukurannya. Ini koneksi antara netral dengan groundnya ini sudah kita putuskan. Nah, diperoleh hasil 31,86 ohm. Nah, tentunya ini adalah hasil yang benar karena metode pengukuran kita juga sudah sesuai.
Tinggal hasil ini kita bandingkan dengan standar apakah memenuhi syarat atau tidak. Oke, kasus yang diminta tadi adalah isolasi penghantar fasa ke netral, penghantar fasa ke ground, dan penghantar netral ke ground pada outlet 3. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian instalasi yang ketiga ini dilengkapi dengan trafo isolasi. Nah, karena di sini dilengkapi trafo isolasi, sebenarnya netral di bagian instalasi ini itu tidak terkoneksi langsung dengan ground. Ingat, ini kabel groundnya tadi ditarik dari EC3 ya, jadi semua kabel ground di bagian instalasi ini terhubung ke EC3, kemudian dari EC3 ditarik kawat ground ke MPE, baru MPE ditarik kawat ground ke panel ini. Jadi koneksi kawat ground dengan netralnya itu ada di panel ini. Oke, kita ulangi tadi. Jadi karena di sini menggunakan trafo isolasi, artinya netral dari bagian instalasi ini itu sebenarnya tidak terhubung langsung atau tidak terhubung secara elektrik dengan kawat groundnya. Nah, karena tidak ada hubungan elektrik secara langsung, berarti koneksi kawat ground dengan kawat netral di panel ini itu tidak perlu lagi kita putuskan ya. Jadi kalau di sini menggunakan trafo isolasi sebenarnya langsung saja kita ukur. Oke, jadi kalau suatu bagian instalasi itu menggunakan trafo isolasi, kita bisa langsung melakukan pengukuran isolasi antara kawat netral dengan kawat groundnya, karena tadi tidak ada hubungan listrik secara langsung antara kawat netral dengan ground di bagian instalasinya. Nah, kemudian untuk isolasi antara fasa dengan netral, ya, alat proteksinya ini harus kita turunkan ya, karena kalau kita tidak turunkan bisa jadi tadi kondisinya sama seperti pengukuran kita di sini. Kemudian yang kedua, kalau ini tidak kita turunkan, pengukuran isolasi di sini itu akan melibatkan lilitan dari trafo isolasi ini, sehingga hasil pengukurannya juga tidak akurat atau tidak benar karena metodenya salah. Jadi alat proteksinya ini harus kita turunkan. Ini ada dua tujuan. Pertama, untuk menghindari adanya arus yang mengalir ke beban-beban di sisi lain. Kemudian untuk menghindari adanya arus yang mengalir pada belitan trafo isolasinya ini. Jadi kalau ini kita turunkan, artinya hubungan pasanya itu sudah kita putuskan terhadap trafo isolasi, sehingga tidak memungkinkan mengalirnya arus pada bagian trafo isolasi ini maupun pada bagian beban-beban lainnya. Oke, jadi kita harus betul-betul memperhatikan kondisi instalasi kita sebelum kita melakukan pengukuran. Oke, sekarang kita ukur. Jadi kita turunkan dulu ya, semua alat proteksinya kita turunkan. Kita ukur sekarang isolasi antara fasa dengan netral. Ini Anda perhatikan, kemudian Anda catat nanti pada tabel. Nah, ini bagian ini adalah fasanya, jadi ini adalah fasa, ini netral, ini groundnya. Oke, yang pertama fasa dengan netralnya kita ukur isolasinya. Kita tekan tombol tes. Hasilnya 32,45 mega ohm. Ini silakan Anda catat di tabel, kemudian Anda periksa apakah ini sesuai standar atau tidak. Kemudian yang kedua, isolasi antara fasa dengan ground. Ini fasanya, ini groundnya. Kita tekan tombol tesnya. Hasilnya 31,82 mega ohm. Yang terakhir antara netral dengan groundnya.
Ini tinggal kita pindahkan saja posisinya. Jadi ini terminal netralnya, ini terminal groundnya ya. Jadi kita ukur sekarang isolasinya. Diperoleh hasil 31,8 mega ohm. Kemudian tadi juga diminta pengukuran isolasi antara kawat fasa dengan netral dengan ground ya pada mesin cuci. Nah, untuk kasus yang terakhir ini sebenarnya pengukuran isolasinya itu adalah isolasi pada peralatannya atau pada mesin cuci ini. Beda halnya dengan pada outlet 3 tadi. Jadi kalau pada outlet 3 yang kita ukur adalah isolasi kabel yang menghubungkan dari panel ini sampai dengan outlet 3. Sedangkan untuk kasus yang terakhir itu yang diminta sebenarnya adalah isolasi peralatannya atau isolasi mesin cucinya. Jadi untuk kasus ketiga ini sama seperti kalau kita melakukan pengukuran isolasi atau measuring pada motor-motor listrik ya. Karena di dalam mesin cuci ini pasti ada motor-motor listrik. Oke, kita ukur sekarang isolasi antara penghantar fasa ya. Jadi ini fasa untuk mesin cucinya. Nah, ini groundnya. Nah, groundnya ini tentunya dikoneksikan dengan rangka atau bodi dari mesin cuci ini. Oke, kita tekan tombol tesnya. Oke, diperoleh hasil 0,045 mega ohm. Nah, ini kalau Anda bandingkan dengan standarnya tadi, tentunya hasil yang diperoleh ini tidak sesuai dengan standar. Artinya sebenarnya mesin cucinya di sini sudah mengalami permasalahan, yaitu ada kebocoran dari bagian fasa ke bodi atau kerangka dari mesin cucinya. Dan ini akan menimbulkan resiko atau bahaya ketika mesin cucinya ini kita pegang. Jadi kalau ini kita pegang, kemudian ada sumber yang masuk, itu bisa menyebabkan timbulnya tegangan sentuh. Ya, untuk kasus ini berarti mesin cucinya ini harus kita perbaiki atau harus kita ganti. Oke, jadi dari hasil-hasil pengukuran kita tadi, silakan Anda tuliskan di tabel ini. Kemudian Anda berikan keterangan apakah isolasinya memenuhi persyaratan atau tidak.